Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Wah, semangat semuanya hari ini. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran coding dan artifisial, pembelajaran ini ya, kita akan absen terlebih dahulu. Anak-anak, siapa hari ini yang tidak hadir dan tidak mengikuti pembelajaran coding dan artifisial ini? Hadir semua. Wah, luar biasa. Berarti hari ini penuh semangat untuk mempelajari coding. Tepuk tangan untuk semuanya. Wah, hebat semua ya. Good job. Nah, sekarang kita akan tepuk semangat terlebih dahulu. Yuk, sama-sama. Tepuk semangat. Wah, hebat semuanya. Selanjutnya, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Agil. Ayo Gil, maju ke depan Gil. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Ya, silakan duduk Gil. Berdoa itu sangat penting ya sebelum memulai apapun yang kita lakukan. Karena di pembelajaran ini juga bisa apa yang kita dapatkan pelajari hari ini bisa bermanfaat hari ini dan kemudian ilmunya berguna. Kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Yuk teman, satu ibu minta yang jadi pemimpinnya yuk. Belum menyanyi, kita berdiri dulu ya semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih untuk Anjani ya. Silakan duduk Anjani. Silakan semuanya yuk duduk semua yuk. Setelah kita melakukan tahap-tahap tadi, sekarang kita memasuki apersepsi. Untuk melanjutkan pembelajaran yang selanjutnya, kita melakukan apersepsi terlebih dahulu ya. Nanti Ibu ada pertanyaan, kalian tolong selesaikan masalah yang ibu hadapi di apersepsi ini ya. Oke semuanya? Oke.
Di sini ibu mempunyai lingkaran yang berbeda-beda warna dan di bawah keterangan yang di bawahnya itu menuliskan huruf-huruf yang berbeda juga. Bisa dilihat? Bisa. Yang belakang, Rizky? Bisa? Jelas? Jelas. Nah, sekarang sebelum ibu melanjutkannya, kita selesaikan dulu yuk secara bersama-sama. Nanti kalian semuanya membantu ibu ya. Yang pertama ini membantu ibu dengan warnanya apa? B. Benar tidak ya, merah ini B? Benar. Ya, benar ya. Yang kedua ada warna apa itu? Kuning. Kuning. Kuning apa? Apa hurufnya? Iya, A. Sekarang yang ketiga? Orange. Orange. Orange hurufnya apa? C. Yang terakhir apa? Kuning lagi. Apa? A. Berarti apa sih penyelesaian masalahnya? Apa? Baca. Iya, baca. Nah, sekarang ibu mau semuanya menyelesaikan masalah yang selanjutnya. Nah, ibu ada yang soal kedua itu. Siapa sih yang mau menyelesaikan masalah pada permasalahan ibu? Iya, banyak sekali ya yang mau menyelesaikan masalah yang ibu hadapi. Baiklah, saya akan menunjuk. Ayo Bilkis, coba Bilkis yuk. Yang lainnya nanti masih ada lagi ya soalnya. Bilkis, kamu silakan tulis di papan tulis di kolom ini sesuai dengan warna-warnanya ya. Bisa dilihat Bilkis ya? Iya, benar nggak teman-teman? Benar. Coba Bilkis, sebutkan dulu Bilkis jawabannya. Lingkaran yang pertama itu warna apa Bilkis? Merah. Merah berarti hurufnya apa? B. B. Benar nggak teman-teman? Benar. Sekarang biru apa? O. O. Sekarang ungu apa? L. Sekarang yang terakhir kuning. A. Jadi jawabannya apa? Bola. Bola. Tepuk tangan dulu untuk Bilkis sebelumnya. Lanjut lagi ya. Soal kedua. Siapa sih yang mau bantu ibu di soal kedua ini? Ayo angkat tangan. Yang mau bantu? Iya. Siapa ya? Ini aja. Ayo, maju. Ayo. Bisa kan? Hasid ya. Ayo Sid. Selesaikan ya permasalahan ibu hadapi. Yang ketiga ya. Bola. Ya, kita lihat ya, Rashid bisa nggak sih menyelesaikan masalah di soal yang ketiga ibu ini ya? Yuk, oke, coba kita sama-sama menyelesaikannya ya dulu, Rashid. Coba lihat benar nggak jawaban dari Rashid ya. Yang pertama itu ada lingkaran berwarna oranye. Oranye hurufnya apa? C. Kalau kuning, lingkaran kuning? A. Kalau merah, lingkaran merah? B. Kalau hijau? E. Jadi bacaannya? Cabe. Bener ya, Rashid. Tepuk tangan dulu untuk Rashid. Silakan duduk, Rashid. Selanjutnya, soal nomor 4 siapa ya? Tangan yang mau membantu ibu. Siapa ya? Nah, Elpa. Yuk. Di yang nomor 4. Boleh dibawa-bawain ya kalau nggak tahu warnanya. Nah, bisa. Bisa? Lihat lagi. Ingatin warnanya apa. Benar nggak ya, Kola?
Coba kita lihat ya, bantu juga ya teman-teman. Kalau oranye apa hurufnya? C. Kalau kuning apa hurufnya? A. Kalau ungu? Kalau biru? Iya, kenapa kamu ragu sayang? Benar kolah. Ya, benar kan teman-teman? Tepuk tangan dulu untuk Elpa, yuk. Dia grogi, takut salah. Nggak apa-apa ya, kita di sini belajar. Terakhir, ayo angkat tangan. Siapa yang mau bantu ibu? Siapa yang mau bantu ibu? Siapa? Ayo ke depan. Anak laki-laki ayo. Kola terakhir ya. Tadi ungu hurufnya ungu ya. Sudah tahu? Nah. Sekarang warna kuning. Sekarang warna merah. Terakhir warna apa itu? Kuning lagi. Ya. Coba kita lihat lagi ya. Benar-benar dah Aidil jawabnya. Labah. Sekarang kita lihat warna ungu apa? Warna kuning apa? Warna merah apa? Warna terakhir kuning lagi apa? Bener, laba. Tepuk tangan dulu untuk. Makasih ya, silakan duduknya ya. Nah, permasalahan awal ini berarti kalian sudah termasuk ini belajar coding ya nak. Di mana ibu mempunyai masalah, kalian akan menyelesaikan masalah yang ibu hadapi. Atau nanti kita belajar juga tentang masalah apa yang kalian hadapi. Dan kita memecahkan masalah secara bersama-sama. Biasa, pintar, good job. Semuanya sudah bisa untuk coding awal ya. Sebelum kita melanjutkan, kita ice breaking terlebih dahulu. Biar nama semangat. Ibu lihat tadi ada yang aku nggak ditunjuk, kesal, marah. Nah sekarang biar tambah semangat lagi, kita mendalami pembelajaran coding ini. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Wow, hebat, masih semangat. Sekarang ibu putar-putarkan. Tepuk siang, tepuk malam. Terakhir, tepuk pagi. Iya, hebat, luar biasa. Tepuk tangan semua. Semuanya. Codingnya berarti masih lancar. Nalahnya hebat semua ya. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Belajar apa sih kita tentang coding dengan KA ini? Nah, pertama, akan menjelaskan definisi coding dan kecerdasan artifisial atau KA. Nanti kalian akan tahu apa sih coding dan KA ini karena baru pertama kan? Kita nggak ada pembelajaran selama ini coding dengan KA. Ada tak? Nah, jadi merasa asing nggak? Bagaimana sih? Tahu nggak sih pembelajarannya bagaimana? Nggak tahu ya, nanti kita menjelaskan dan memberi kalian sedikit-sedikit pengetahuan tentang coding ini. Yang kedua, menjelaskan konsep berpikir komputasional, di mana kalian akan menyelesaikan masalah dengan tahap-tahap yang berbeda atau metode-metode yang berbeda. Nanti Ibu lebih jelaskan lagi ya. Yang ketiga, mendefinisikan tahap berpikir komputasional, di mana di komputasional ini ada 4 tahapan. Yang pertama, dekomposisi, pengenalan pola, abstrak, dan algoritma. Yang terakhir, menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional pada situasi nyata. Tidak hanya di aplikasi saja ya. Coding ini, komputasional ini bisa dihadapi secara nyata. Kita sendiri punya masalah, kita akan menyelesaikannya ya.
Nah, sekarang definisi coding dan kecerdasan artifisial atau KA. Apa sih? Coding merupakan proses menulis instruksi untuk komputer menggunakan bahasa pemrograman atau algoritma agar komputer dapat melakukan tugas-tugas tertentu. Sedangkan kecerdasan artifisial KA adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia seperti belajar, memecahkan masalah dan membuat keputusan. Nah, kalau coding ini lebih kayak kita ngasih pemrograman di laptop atau ngasih yang kayak tulisan-tulisan kode-kode kayak gitu. Berarti kalau laptop ini harus menyelesaikan masalah ini. Kayak misalkan pernah nggak main game? Main game apa? Coba satu aja. Roblox. Roblox itu memecahkan masalah apa di permainan itu? Ada yang membuat rumah kan? Nah, dia bisa nggak membuat rumah? Nah, itu diprogramkan dulu, dikodingkan dulu data-datanya. Jadi dia nanti kita yang menjalankan komputer itu atau HP, tablet tadi kan? Komputer bisa jadi semuanya. Nah, itu artifisial KA. Kita yang menjalankan, sedangkan coding itu yang dibuat oleh programmer. Tahu tak programmer? Pernah tak denger-dengernya apa nonton-nonton seorang programmer? Pernah kan? Nah, itu mereka yang buat, kita yang menjalankan. Bu, mereka punya coding dan artificial mempunyai perasaan nggak? Ada nggak perasaan? Nggak ada. Dia kan dibuat oleh kita. Bisa nggak? Roblox merasakan kita lagi sedih. Aku sedih. Nggak main Roblox aja supaya Roblox membuat aku lebih senang. Ada nggak perasaan Roblox kayak gitu? Nggak ada. Apa? Artificial dan coding ini nggak punya perasaan, tapi dia menyelesaikan, membuat kita happy. Senang nggak main game? Nah, main TikTok? Seneng. Nah, tapi dia nggak punya perasaan, dia nggak tahu kita lagi seneng, lagi sedih. Kita yang menjalani, tapi kalau coding ini orang lain. Nah, ibu pengen kalian yang menjadi orang codingnya, yang menjadi membuat aplikasi, membuat apapun yang kalian bisa. Tidak hanya itu ya, foto, edit foto itu coding juga. Nah, kita yang membuat, manusia yang membuat. Sedangkan ini, KA ini untuk manfaat manusia juga. Bisa tak bebek nyalan ke HP? Nah, itulah berarti ini dibuat oleh manusia untuk manusia, membantu manusia. Tidak bisa ya hewan, tumbuh-tumbuhan membuat coding ini, bisa tak? Tidak. Nah, sekarang definisi coding dan kecerdasan artifisial lagi ya. Pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau KA pada pendidikan dasar dan menengah, tujuan dari pembelajaran ini tidak hanya berhenti pada menyiapkan peserta didik untuk memilih kemampuan penjelasan masalah, namun juga mengajar peserta didik untuk mengerti inti dari esensi pembelajaran berpikir komputasional dan kecerdasan artifisial. Yang tadi Ibu sebutkan, coding itu apa, KA itu apa? Coding itu yang membuat sistemnya, KA itu kita yang menjalaninya dengan apa? Dengan yang telah dibuat oleh coding. Kita jalani aja. Kayak HP. Tahu tidak kamu sistem di HP itu? Bisa nggak mengitunya? Tapi kalau menjalankan HP, bisa nggak main HP semua? Bisa, kayak gitu ya. Nah, di sini tidak hanya pengertian, Ibu akan bagaimana sih berpikir komputasional ini? Berpikir komputasional atau computation thinking adalah sebuah pendekatan pemecahan masalah yang menggunakan konsep-konsep ilmu komputer, namun tidak terbatas pada bidang teknologi atau pemrograman saja. Nah, di sini berarti dia mempunyai permasalahan yang dipecahkan permasalahan. Pernah ada main game tapi ada yang ngehack kayak gitu? Oh, nggak suka banget aplikasi ini. Kok akunnya dihack terus? Bener tak?
Nah, tapi oleh orang coding lagi diperbaiki nggak? Ada nggak yang diperbaiki lebih kayak keamanannya? Ada kan? Nah, itu berarti dia tidak terbatas. Mungkin hari ini dia salah. Diperbaiki lagi menjadi benar. Dipecahkan masalahnya. Misalnya kita buat game, sudah asik game ini. Tapi ada tangan-tangan yang jahil, tangan yang jahat. Kita apa? Kita perbaiki lagi sistemnya oleh orang coding itu. Nah, artifisial kita memanfaatkan aplikasi itu agar menjadi menyenangkan lagi. Kita mau menggunakan aplikasi itu. Kalau di-hack terus, lambat, banyak iklan, mau nggak menggunakan aplikasi itu kita? Tidak. Nah, itu tugas orang coding untuk menyelaraskannya, untuk menambah keamanannya. Kalau kita cuman menjalankan saja. Nanti kalau bisa, kamu yang membuatnya. Nah, sekarang lanjut tujuan dan manfaat berpikir komputasional. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, melatih kemampuan berpikir kritis dan sistematis dalam menyelesaikan berbagai masalah. Yang pertama ya. Yang kedua, efisiensi dan efektif, membantu menemukan solusi yang lebih cepat dan tepat. Yang ketiga, aplikasi luas. Konsep ini dapat diterapkan di berbagai bidang kehidupan, bukan hanya di dunia teknologi. Yang terakhir, persiapan menghadapi tantangan era digital, membekali individu dengan keterampilan yang relevan dan di era informasi. Kalian akan melakukan ini ya. Jadi kita nggak ketinggalan di sekolah kita. Apalagi kita di mana ini? Di dusun atau desa. Kita nggak ketinggalan walaupun di kecamatan, di kabupaten, di kota, malah dengan negara-negara lain. Kalian akan ini bersaing. Sekarang tuh kalian akan bersaing. Banyak negara luar nggak lagi melakukan dengan tenaga, malah dia dengan otak. Membuat aplikasi biar manusia lebih menyenangkan. Sekarang bertani masih perlu nggak dengan menggunakan tangan cangkul? Ada yang tahu? Masih? Tidak lah ada mesin. Di kafe-kafe pernah ada sih nyingok robot. Pernah. Jadi nggak ada lagi manusia. Cuma sedikit. Manusia cuman menjalankannya saja. Sisanya itu KA semua atau AI. Familiar enggak dengan AI? Familiar enggak? Iya, AI itu adalah sebuah robot. Nah, sekarang kalian akan melihat video 4 metode berpikir komputasional. Bagaimana sih komputasional ini menyelesaikan permasalahan dengan 4 cara. Ayo tonton dulu yuk. Oke, sebelum nonton video coba tepuk semangat. Semangat. Yuk, oke sudah. Nah, ada 4 ya. Tadi Ibu sudah bacakan. Dekomposisi, pengenalan pola, abstrak, dan yang terakhir algoritma. Apa sih mereka semua? Bagaimana penyelesaian masalah? Nah, di sini yang pertama metode dekomposisi, di mana membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Berarti setiap anak atau setiap orang dewasa, setiap itu mempunyai peran masing-masing. Misalnya kayak dalam pembagian tugas bersih kelas atau piket. Kalau kita nyapu semua sudah nggak sampai jam setengah 8. Nyapu semua, nggak ada yang ngepel, nggak ada yang ngambil air, nggak ada yang mersi itu. Selesai nggak sampai jam setengah 8? Tidak efisien. Bagaimana efisiennya? Kita membagi tugas. Misalkan
di sini ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang membuang sampah, ada yang ambil air. Jadi selesai. Ada yang membersih kaca, bersih debu. Jadi selesai pekerjaan. Lebih efisien, lebih singkat waktu daripada kita mengerjakan sendiri. Selesai tidak kalau mengerjakan sendiri? Selesai, tapi waktunya semakin banyak. Kalau sama-sama waktunya lebih cepat. Nah, kalau pengenalan pola ini sudah kayak ibu tadi ya. Ibu sudah buat masalah, kalian akan menyelesaikannya. Kayak pola lingkaran tadi warna-warna. Sudah kan, tidak usah lagi kan kamu nak buat lingkaran, nak buat warna, nak buat huruf. Ibu yang buatnya kan. Nah, kalian tinggal menjalankannya saja. Mencari permasalahan dari bagian-bagian yang sudah dipecahkan. Dia cuman sedikit. Kayak ibu tadi kan, soal kita tadi kan. Sudah ibu kerjakan, kalian tinggal jawab. Nah, contohnya buku untuk sekolah mengikuti jadwal pelajaran yang sudah ada. Nah, kayak di sekolah, kalau di sekolah ya contohnya, ibu punya jadwal pelajaran. Ibu printkan, kasih ke kalian, kalian apa? Ditempel sesuai jadwal pelajaran. Apa yang kalian bawa hari Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat itu setelah dicatat. Sudah ada, jadi bawa yang ada. Jangan sampai, tapi masih ada yang bawa pelajaran hari ini, pelajaran coding, yang bawa buku bahasa Indonesia. Ada yang bawa buku seni, apalagi di kelas rendah, itu banyak permasalahan kayak gitu yang tidak diselesaikan. Padahal sudah itu, sudah dikasih semua. Lanjut ya, lihat lagi nak, ayo. Nah, abstrak ini fokus pada hal yang penting saja, nak. Yang penting saja. Kayak tadi aplikasi kan, aplikasi sudah terbobol. Kita harus buat aplikasi lagi tidak? Tidak, kita hanya memperbaiki dari tangan-tangan yang nakal tadi. Kita buat pertahanan yang lebih aman. Nggak usah ngapain kita mau aplikasi lagi, mau itu. Kita perbaiki, kita kalahin otak dia dengan algoritma kita. Oke, paham? Contoh, bagaimana sih? Ketika kalian menulis tugas, kalian hanya fokus menulis tugas. Tidak perlu memikirkan bagaimana proses pembuatan pensil, pena. Nggak usah, ibu suruh nulis, ya nulis. Tugas ini gawe kayak. Jangan, ibu tanya. Bu, buku ini dari mana ya bu ya asalnya? Nah, panjang. Nak dari pohon dipotong, diproses menjadi kertas, dibuat kamu jadi pesawat terbang. Benar nggak? Padahal itu untuk menulis. Tugas buku untuk dicatat, bukan untuk pesawat terbang, kipas. Paham? Karena kita sudah merugikan apa itu? Apalagi tinta. Jangan nak nanya, Bu, tinta dari mana hasilnya? Bu, dari mana ini proses tintanya, Bu? Kok bisa warna hijau, hitam? Jangan, tugasnya aja. Yang ibu suruh aja. Siapa yang suka mie? Siapa yang suka mie? Ibu juga suka loh. Nah, algoritma ini seperti kita memasak mie. Prosesnya bukan masak mie. Puter itu dengan air, direbus 3 menit. Komputer, mati tidak komputernya? Mati, jangan. Nah, di mana algoritma membuat langkah-langkah penyelesaian masalah, berarti dia membuat langkah-langkahnya ya. Dimana contohnya kita memasak mie. Bagaimana sih langkah-langkah masak mie ini? Nah, yang pertama apa? Didihkan air. Setelah itu? Masukkan mie, tunggu sampai matang. Yang ketiga? Masukkan bumbu, tuangkan mie dan panci pada mangkuk yang disediakan.
Yang terakhir itu Mie siap disajikan. lapar nggak? Lapar. Iyalah lihat mie. Mie itu menggoda ya. Mie kuah apa menggoreng itu? Nah, tepuk tangan dulu berarti masih fokus. Yuk lanjut ya. Nah, begitu juga ya. Masak nasi goreng dekomposisi ya. Kalau dekomposisi itu kita memerlukan alat, bahan, bumbu, dan langkah-langkahnya. Dia secara prosesnya yang keseluruhannya ya. Kalau dekomposisi dari awal masalah sampai akhir masalah kita pecahkan. Nah, bahan apa baik? Ini dekomposisi ya. Masih? Pola. Bagaimana sih penyelesaian pola? Nah, untuk membuat satu porsi nasi goreng kita memerlukan waktu 10 menit. Pola ini bisa kita lakukan kembali ya dengan menyajikan yang sama kayak kue tiaw itu juga ya. Sama 10 menit pembuatan walaupun bumbunya berbeda, tahap-tahapnya berbeda. Abstrak. Nah, ke abstrak ya. Kalau kita lebih efisien bagaimana sih? Bisa tidak kita masak nasi goreng 5 porsi dalam waktu 10 menit? Hah? Bisa, benar Bilkis. Tepuk tangan untuk Bilkis. Yuk. Kalian di rumah tidak kada masak nasi goreng cuma seporsi? Ya tidak? Tempat orang jualan, tidak kada masak nasi goreng seporsi? Habis tidak waktunya? Habis. Kita kesal tak kalau nunggu lama-lama? Kesal. Jadi bisa nak? Bisa. 10 porsi, 15 porsi sesuai dengan takaran apa? Kualinya, wajannya ya. Kalau wajannya cuma seceper cak ini, seporsi beda muat. Tumpah galek nasi ya, benar tak? Nah, kalau wajan kan wajan yang di pasar-pasaran itu ada di rumah kalian kan ada yang besar. Nah, langsung aja masakin. Untuk apa nak masak yang Bilkis, Nurul, Alpat, Lamige, siko-siko. Kita campurkan langsung. Sekarang 3 porsi nasi, 3 porsi mie kue tiaw, langsung abstrak berarti. Nggak perlu kita buat satu. Nah, di abstrak ini kalian bisa permasalahan yang ada, bukan kau nanya lagi. Masak nasi goreng ada api. Api itu terbuat dari apa ya? Dihasilkan apa ya? Kecap. Dari mana ya hasilnya? Nggak usah. Kau masak nasi goreng, kau nonton api. Makanya dari api neraka yang paling jahanam. Nah, jangan dipikirkan apinya, jangan dipikirkan kecapnya. Kita masak nasi goreng. Algoritma. Nah, ini yang ibu paling senang. Nah, bisa tak dalam algoritma kita buat misalkan nasi goreng sudah siap, silakan makan. Makan beras atau makan nasi, ide? Makan beras. Kita apa dalam proses pembuatan nasi? Dimasak terlebih dahulu, dikasih bumbu, dicuci dulu, bahan-bahannya disiapkan dulu. Nah, ini algoritma tahap-tahapnya. Misalnya yang pertama apa? Pembuatan nasi goreng. Panaskan minyak dulu. Jangan kau tuang nasi gorengnya. Apalagi mangkuknya kau masuk situ. Ngelucu kau ngelawak. Nah, apalagi? Yang kedua. Nah, goreng telur dan bumbu. Jangan pengen kotor kau masuk situ. Paham tak? Api ya kau masuk situ. Nah, ada yang tahu tak kamu api yang dari puntung itu nah. Nah, kau masuk ke dalam kuali. Galak tak makan itu? Jangan. Nah, setelah itu ketiga, Masukkan nasi dan bumbu lainnya. nah, hebat. Dan kau balik rumah kita buat nasi goreng apa buat mie ya?
Mie. Yang terakhir. Saya kerasa dengar terdapat amat dan saya berharap. Nah, ibu tuang ke sebungkus garam di nasi untuk satu nasi porsi nasi goreng. Kalau tidak kamu makan nih. Nah, jadi ada takaran. Tidak perlu ibu jelas ke. Nah, garamnya tuang secukupnya seperempat. Kalian ada apa? Ada lidah. Rasakan sendiri. Rasakan apa favorit kalian. Apa asin, apa sedang, atau tidak dikasih garam bu, lah lemak. Tidak dikasih garam. Pasti kasih semua. Kasih semua. Tidak mungkin tidak dikasih. Nasi goreng apa itu bu? Nasi goreng bayau. Mudah tak belajar coding? Mudah. Nggak tahu ada masalah, kita pecahkan masalah itu. Nah, sekarang ibu ada kasus ya. Nah, kita baca dulu. Coba sama-sama baca. Bagaimana Amel melakukan persiapan untuk membuat jus alpukat sampai menyajikan jus alpukat? Amel nak jualan bu. Mel, cak mana Mel? Kita nyelesai ke Mel. Nah, bagaimana? Apa yang kita butuhkan? Siapa yang mau jawab? Tapi di situ be. Akan. Nyelesai ke mana apa diap ke bahannya dulu tadi kan. Nah, gitu dulu. Kayak dulu. Nah, apa yang pertama? Bahan. Kedua, siapa mau bantu? Mau bantu? Apa? Kedua. Alat-alatnya. Alat-alatnya kayak blender. Ada listrik Jangan kau blender baik. Tadi bahan, alpukat, blender. Nah, setelah mereka sudah siap semua, yang pertama, ayo dah babe. Langkah-langkahnya, ayo pembuatan. Kita sudah semua, alatnya sudah, tinggal pembuatannya ya. Yuk. Tak apa itu jangan apa lagi? Langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya apa? Masukkan apa? Bumbu. 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 Alpukat cuy, kita buat. Masukkan Buah. Alpukat. Setelah itu dikasih apa? Dak ada alpukat baik? Oh, mana siapa? Apa? Susu, dah tuh? Batu es. Air. Ayo, sampai lagi. Blender. Nah, blender. Sudah susu, ada yang gula ya. Nah, setelah di blender, apakah kita makannya di blender? Disajikan. Di mana disajikan? Di cangkir. Di cangkir, jangan di mangkuk, apalagi di kuali. Kalau di kuali, nasi goreng. Nah, itu yang pertama ya. Nah, ibu ada lagi masalah, banyaknya nih buka masalah. Selesaikan lagi bagaimana? Nah, kita nolong siapa tuh? Riana. Coba baca dulu sama-sama yuk. Bagaimana Riana melakukan persiapan mencuci pakaian sampai pakaiannya kering dengan menggunakan mesin cuci? Nah, jangan mesinnya, itu ada mesinnya. Cak mane Riana nyuci sampai kering. Berarti apa? Yang pertama apa? Masukkan. Nah, gitu dulu. Stop. Ayo, masukkan apa? Baju. Itu deterjen. Air. Apa? Pakai pewangi. Kita geleng dulu selama berapa? Digiling? Diputar sama 15 menit. Setelah dikeringkan. Dibilas. Dah tuh? Dikeringkan dan baru dijemur. Langsung nih. Lanang ketahuan nih enggak pernah nyuci pakaian. Langsung dijemur, Bu. Koyak baju kamu. Jangan salah ya. Deterjen itu untuk pembersih. Kalau kalian tidak dibersihkan, otomatis akan memudahkan mengoyakkan pakaian kalian. Itulah kayak kenapa pakaiannya jadi berubah warna, karena dibersihkan terus. Kau tidak cuci, tidak kau bersihkan. Jadi ODGJ itu nak kau? Tahu ODGJ? Tahu. Nah,
Berarti kita membuat kelompok ya. Di mana kelompok sudah ibu nama-nama kaum dengan nama-nama yang terkenal ya. Ada kelompok apa? Roblox, YouTube, FF, TikTok. Nah, sekarang kelompok-kelompok ini akan menyelesaikan kasus yang ibu berikan. Apa sih kasusnya? Di kelompok ini kalian kerja sama ya, jangan sendiri-sendiri. Ini kerja kelompok loh. Bukan kerja mandiri ya. Mandiri itu dewean, kerja bakti, kelompok itu sama. Nah, di sini Ibu ada kasus tentang Lia. Ibu bacakan dulu ya sebelum Ibu bagikan. Apa nak bagikan dulu? Bagikan dulu. Nah, sama-sama yang ngerjainnya. Nanti Ibu bacain dulu studi kasusnya ya. Dekat ya, dengan kelompok itu mendekat. Jangan pisah. Jangan berantem. Ada, aku nggak diajak. Pindah sayang ke sini. Ke sini, bawa kursi ke sini. Pindah. Nggak apa-apa, kita kerja kelompok ini. Mendekat. Yang menjauh mendekat, yang dekat merapat. Nah, di sini kasusnya ya. Yang pertama, bacalah teks berikut dengan cermat. Lakukan secara mandiri. Lia, kelas 5 SD, media cerdas. Berarti dia berasal dari media cerdas SD ya. Bukan Lianya yang cerdas. Nama sekolahnya SD Media Cerdas. Lia anak yang cerdas dan rajin. Wah, Lia ini cerdas dan rajin juga ya. Hebat. Lia selalu datang ke sekolah tepat waktu. Lia ke sekolah naik ojek online. Dia selalu naik ojek online karena mungkin rumahnya jauh ya. Arah sekolah Lia beda dengan tempat kerja ibunya. Berarti orang tua Lia itu bekerja di tempat arah yang berbeda. Itulah kenapa dia tidak pernah pergi balik bareng. Benar, pergi dan balik bareng nggak pernah. Karena beda arah. Ternyata ada 3 rute. Ibu biasanya mengorder ojek online. Untuk Lia, hari ini Ibu berangkat lebih awal. Ibu mengajari Lia cara order ojek online. Berarti ibunya yang punya HP di sini ya. Dia mengajarkan Lia bagaimana sih cara memesan ojek online. Eki, pernah tak kau memesan ojek online? Tak pernah, karena kita di desa nggak ada ya ojek online. Ada tak? Nggak ada uwe. Tapi pernah tak ibu kalian memesan di warung dan diantar? Ada yang pernah, ada yang tidak. Kayak di Facebook kan, Bu, aku pesan 1 porsi antar ke rumah ya. Nah, kayak gitu loh proses ojek online. Hari ini ibu berangkat lebih awal. Ibu mengajari Lia cara memesannya ya. Ternyata ada 3 rute. Di sana ada 3 jalan. Coba lihat fotonya. Ada 3 jalan nggak? Kalau kecilan ke lihat depan. Ada 3 jalan. Rute pertama berjarak 2 km dan ditempuh 30 menit. Kalau mau sampai ke sekolah media cerdas, kalian punya waktu 30 menit. Yang kedua, rute kedua berjarak 1,8 km dan ditempuh hasilnya 28 menit. Rute ketiga atau C berjarak 1,6 km dan ditempuh secara 24 menit. Nah, di sini waktu menunjukkan di rumah Lia, waktu menunjukkan 6:28 WIB. Lia memilih rute mana ya agar tidak terlambat. Nanti kalian isi ya.
Dia memilih rute C. Setelah menunggu 5 menit, ojek online-nya datang. Tiba di rumah Lia. Dan Lia menghampiri ojek online. Ia segera berangkat sekolah. Lia senang sudah sampai sekolah. Lia tidak terlambat. Nah, kalian ini soalnya sudah dijawab, rutenya sudah dijawab. Nanti soal yang pertama itu identifikasikan apa Lia berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah yang 4 metode tadi. Benar tak Lia tuh berpikir secara komputasional? Kalau benar kenapa? Kalau tidak kenapa? Yang kedua, identifikasi tahap yang dilakukan Lia. Identifikasi apa aja sih yang dilakukannya? Yang pertama, apa yang dipecahkannya. Yang kedua, apa, tiga, apa, sampai dia masuk ke sekolah. Langkah-langkah Lia dalam memecahkan masalah itu ya. Nah, yang terakhir, tuliskan hasil dengan kertas kalian itulah ya. Di belakangnya ya, ada ibu kasih kertas kosong itu untuk menulis. Nah, kalian tulis dimensinya dulu. Apa penalahan kritis, kreatif, banyak ya lagi. Nah, ada tuh tuliskan apa sih penalahan kritis itu dalam pemecahan masalah Lia. Yang kita hadapi ini Lia ya, bukan yang lain ya. Lia, fokus ke Lia, jangan fokus ke Mamang ojek Oh, Mamang ojek, itu aku macet. Jangan ke Mamang ojek, kita mecahkan masalah Lia. Ayo, silakan kerjakan yuk. Kerja kelompok nak, di sana, ayo. Selesaikan. Iya, tulis. Sama-sama. Ayo kerjakan sama-sama. Nah, ini kan Lia ini kan mengidentifikasi. Kamu mengidentifikasikan Lia tuh setelah bernalar komputasional nggak sih dalam memecahkan masalah dia yang nggak terlambat ke sekolah? Apa iya, apa tidak? Nah, itu. Tulislah dulu nak. Nama dulu nak, tulis dulu nama kelompoknya, nama orang-orangnya ya, nama kelompok dan orang-orangnya. Jangan tulis itu, tulis itu di atas, tulis dulu namanya. Nama kelompoknya dulu ya. Ayo. Apa nak? Oh iya, Cika. Nista, ayo. Kenapa Nani? Oh iya nak, benar tulis di sana ya. Ini iya benar ya, berpikir komputasional. Benar nak. Benar. Nah, apa sayang? Apa yang salah? Oh iya, benar nak, bukan kayak gitu. Komputasional ya berpikir karena dia nggak terlambat. Benar sayang. Kalau dia terlambat itu baru tidak berpikir secara komputasional. Nah, sekarang kalian tulis dulu jawabannya. Iya, Lia apa kayak gitu. Atau Lia aja langsung kayak gitu. Ya pintar. Benar Nista, enggak apa-apa. Salah enggak apa-apa, kita belajar sama-sama yuk. Kenapa, Cin? Noleh-noleh apa ada yang perlu Ibu bantukan? Nah, wow, hebat kelompok ini. Mantap. Nah, dah apa kan belajar kita. Benar. Benar ini kayak gitu, benar. Nah, awas ada kodok. Kelompok Kak diam-diam. Benar tak jawaban kamu, tuh? Wah, hebat. Tidak nyalai kelompok Kak diam. Memang betul jawabannya. Mantap. Ayo sekarang nomor 2-nya juga tuh. Masih banyak nomor 1 loh soalnya. Iya, Bu. Lia tidak datang. Tidak terlambat. Diselesaikan oleh Lia. Sekarang kalian itu apakah identifikasikan kalian kayak ngomentarin perilaku Lia tuh nah.
apa berkomputasional atau enggak. Di sini ya, ditulisnya ya jawab ini Kak Kina. Ya, Bu. Gak apa-apa, coret-coret aja. Di sini memang. Nah, yang kedua itu kalau sudah yang ke satu, identifikasikan kayak misalnya kayak kita mau nasi goreng, mie tadi. Oh, langkah yang pertama mungkin Lia minta bantuan siapa? Nenek apa ibu Ibu nenek. Nah, mana nenek? Nah, setelah itu apa yang dilakukan Lia? Apa kayak gitu? Oke. Jangan ojek online ya. Aman diskusi dah usir baca. Ibu kayak macam Kak. Kamu masih jawabannya. Nanti kelompok nanti bahasnya kalian itu dulu ya. Jati diri dulu ya. Assalamualaikum dari kelompok mana kayak gitu ya. Baru akan menyelesaikan masalah Lia yang dihadapi Lia kayak gitu ya. Tidak, ini nomor 1 ini sudah ini kan soalnya Lia yang sudah mengatasinya. Nah, dengan cara memesan ojek online dalam rute C. Lia sudah menyelesaikan masalah. Sekarang kalian identifikasikan Lia tuh sudah benar tidak menyelesaikan masalahnya atau salah. Kayak gitu. Kalau benar kenapa, kalau salah kenapa. Nah, setelah itu kalian identifikasikan lagi bagaimana dia memecahkan masalahnya. Tadi kan kalau kita masak mie kan, didihkan dulu airnya, masukkan mie-nya. Apa yang dilakukan dia? Dia kan berpikir langsung ngakai ibunya. Apa memesan apa dia dengan ibunya? Kayak gitu. Buati langkah-langkahnya. Sudah semua? Sudah. Nah, kalau sudah semua, ibu akan memilih ya. Yang pertama itu kelompok FF, yuk maju semua yuk, presentasikan hasil kerja mandiri kalian. Pakai ini ya. Kasusnya nggak usah lagi karena kan tadi sudah dibaca oleh ibu. Lia datang tepat waktu, berarti jawaban langsung soal yang kedua nanti ya. Kerja itu dulu. Perkenalan dulu kayak gitu nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kami dari kelompok FF akan mempresentasikan hasil tugas kami. Soal nomor 2 ya, jawaban yang keduanya. Ya, di mana? Ibu bacakan ya. Identifikasikanlah apa Lia berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Lia. Kalian jawab. Ayo. Ya, Lia menggunakan pemikiran komputasi karena ia menganalisis masalah keterlambatan ke sekolah dan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan waktu dan rute tercepat. Wah, hebat. Benar. Yang kedua, identifikasi tahap yang dilakukan Lia. Oke, 1. Lia mempertimbangkan waktu yang tersisa sebelum berangkat ke sekolah. 2. Lia memilih rute tercepat yaitu rute C. 3. Yang lainnya juga. 3. Lia memesan ojek online dan menunggu kedatangannya. 4. Lia segera berangkat menggunakan ojek online ketika sudah tiba. Yuk. Nah, sekarang ibu dulu baca ya. Sekarang itu ada kalian disuruh menulis kolom ya. Kalian menuliskan dimensi dan pernyataannya. Apa? Yang ke 1. Nomor 1. Dimensi apa? Penalaran kritis. Lia mampu menganalisis kondisi dan mengambil keputusan agar tidak terlambat ke sekolah. Sudah itu? Ada lagi nggak dimensinya? Ada ya? Apa lagi yang keduanya dimensinya? Kreatif. Lia mencari solusi dengan memilih rute dan
konsentrasi yang efektif dan efisien. Wah, apalagi yang terakhir? Kalau Dimensi kolaborasi. Lia dapat berkoordinasi dengan driver ojek online agar bisa sampai tepat waktu. Nah, sudah ya. Sekarang tutup, Nak. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk FF. Hebat ya, dia pertama walaupun masih agak grogi-grogi ya. Ayo kelompok apa? Ini nah, kelompok ini nah. Apa TikTok? Ayo TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Kelompok apa? dari kelompok TikTok akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Oke. Yang pertama, identifikasikanlah apa Lia berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah yang Lia hadapi. Lia memanfaatkan teknologi objek online. Ya, yang kedua, temannya juga nak kasih temannya pula. Nah, yang kedua, Ibu baca lagi ya. Identifikasikan tahap yang dilakukan Lia. Identifikasikan apa aja sih yang Lia selesaikan dalam permasalahannya. Ia berinisiatif memilih transportasi yang memudahkan perjalanan. Lia segera menggunakan objek online saat sudah tiba di rumah. Lia sampai di sekolah dengan senang hati karena tidak terlambat. Sudah semua? Nah, sekarang yang ini ya. Yang nomor 3 ya. Sudah ya semua? Nah. Yang ketiga. Tuliskan dimensi dan pernyataan yang Lia hadapi itu. Selesaikan. Lia merasa bertanggung jawab. Ya, dimensinya tanggung jawab ya. Setelah itu, pernyataannya bagaimana tanggung jawab tuh? Lia merasa bertanggung jawab atas keputusan yang saya buat untuk datang tepat waktu. Wow, hebat. Sekarang gantian ya. Efisiensi waktu. Pernyataan Lia menggunakan waktu dengan sebaik mungkin agar aktivitas berjalan lancar dan efektif. Oh iya, yang terakhir ini ya. Belum kan kamu? Dimensi Komunikasi, Lia bisa Pernyataannya? berkomunikasi atau berinteraksi dengan pengemudi ojek online untuk memudahkan perjalanan. iya. Nah, sekarang tutup Pat. Benar ya? Itulah hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok TikTok. Silakan duduk di kelompok TikTok. Sekarang YouTube. Oh, duel psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok YouTube akan Mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nah, yuk, oke. Nomor 1 ya, identifikasikan apa Lia berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Lia melakukan penguraian masalah atau komposisi dengan mempertimbangkan rute-rute yang tersedia. Wah, benar ya. Nah, sekarang yang kedua.
Yang kedua apa, Mel? Identifikasikan tahap yang dilakukan Lia. Bagaimana sih Lia memecahkan masalah-masalahnya ya? Dengan tahap-tahap. Lia menyadari risiko terlambat ke sekolah jika menggunakan rute lain. B. Lia menunggu ojek online selama 5 menit dengan sabar. C. Lia menghampiri ojek online saat sudah datang. D. Lia segera berangkat ke sekolah menggunakan ojek online agar tepat waktu. Oke, yang ketiga. Terakhir. Ya. Tuliskan hasil dari dimensi dan pernyataan yang Lia hadapi. Kalian yang menuliskannya ya apa ya? Dimensi pertama? Kritis. Dia berhasil memiliki solusi cepat dengan menggunakan objek online agar sampai tepat waktu. Ya, dimensi apa lagi? Adaptasi teknologi. Dia mampu Wow, hebat ya. memanfaatkan teknologi aplikasi transportasi online untuk mempermudah perjalanan. Kemandirian. Dia mengambil inisiatif sendiri untuk menyelesaikan masalah tanpa menunda-nunda. Wow, hebat. Sekarang tutup. Sama-sama, Be. Sekian. Demikian saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, jelas. Tepuk tangan dulu untuk YouTube. Ayo, sekarang tepuk semangat dulu. Kok lesu niannya nambah? Tepuk semangat. Ayo terakhir ya, kelompok Hublek maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Roblox ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, identifikasikanlah apa Lia berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalahnya, Nak. Dia memprediksi hasil dari setiap keputusan sehingga menggunakan algoritma sederhana dalam pikirannya. Ya, yang kedua ya. Ibu baca dulu soalnya ya. Identifikasikan tahap-tahap yang dilakukan Lia. Bagaimana tahap-tahap Lia menyelesaikan masalahnya? Mengatasi masalah, Lia sadar akan risiko terlambat ke sekolah. Lia mengevaluasi kecepatan masing-masing rute yang tersedia. Memilih rute C agar sampai lebih cepat. C. Lia menghubungi layanan ojek online dan menunggu sampai datang. D. Lia berangkat tepat waktu dan sampai sekolah tidak terlambat. Soal nomor 3. Ibu baca dulu ya. Tuliskan hasil yang kalian kerjakan dengan dimensi pernyataan apa tentang Lia itu. Berpikir sistematis. Ya, dimensinya berpikir sistematis. Lia mengikuti langkah-langkah teratur mulai dari memilih rute, menunggu ojek hingga berangkat. 2. Disiplin waktu. Lia sangat menghargai waktu sehingga tidak terlambat dalam beraktivitas sehari-hari. Nah, itu kasih mic-nya juga ke Epa. Bella belum? Ya sudah, baca Bella aja. Epa tutup. Analisis risiko. Lia mempertimbangkan risiko terlambat dan berusaha mengurangi peluang terjadinya risiko itu. Sudah ya. Sekarang Epa. Udah lagi nutup ya Epa. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, beri tepuk tangan untuk Hublok yuk. Ya, itulah ya presentasi semuanya berarti sudah bagus, sudah bisa menyelesaikan kasus Lia ya dengan pemikiran masing-masing, dengan dimensi masing-masing ya. Ada yang sama, ada yang berbeda, tapi satu tujuan. Apa permasalahan kita? Menyelesaikan masalah. Apa Lia berpikir komputasional atau tidak? Sekarang coba soal kelompoknya kumpulkan, kita lanjut ke apa? Soal mandiri. Di sini mandiri ini kalian akan mengerjakan soal induk ayam. Induk ayam itu kehilangan anak ayam. Kalian akan membantu induk ayam menemukan orang tuanya, anaknya kembali ya. Nah, di sini Ibu ada ya. Nah, ada kasus ya. Kasus induk ayam yang kehilangan anaknya. Bantu yuk, bantu induk ayam membantu. Ini tidak boleh lagi ya kerjasama. Ini mandiri. Jadi jalannya beda-beda juga. Pemikirannya juga beda-beda. Nanti kita lihat kalian bernalar komputasional dalam menyelesaikan masalah induk ayam ini. Oke, boleh dilingkar, boleh. Buat jalan itu ya, jalan rutenya. Pakai pena, iya buat garis, bener sayang, pinter. Dari induk ayam, dia mencari anak ayam. Induk ayam mencari anak ayam. Kalau anak ya digaris buat jalan kayak jalan aspal itu nah. Kalau dia yang nyari anak ayam, loka tidak bertemu. Kalau induknya pasti bertemu. Dia pernah mengalami rute itu. Kalau anak ayam belum, malah dia kayak bertualang di sana. Buat nama dulu ya, nama dan rutenya. Ya pintar, ada yang wow hebat. Kalau sudah silakan kumpul ya, langsung aja. Itu kan mudah. Itu termasuk game ya. Penyelesaikan masalah. Boleh dilingkarin, ketemu belum, lingkari lagi. Wah hebat Bilkis. Wah kelompok Hublox. Ini memang Hublox banget ini. Ayo nak ke depan nak, tidak apa-apa. Kumpul kayak itu. Kumpul, ayo. Wah hebat, pinter. Buat nama ya. Mana ibu tak? Itu. Tidak usah. Namanya aja. Kita kan satu kelas. Ayo. Wow, Hublox yang pertama. Yang memimpin kedua. Wah, hebat. Apa FF? Game semua ya. Hublox dan FF selesai. Ayo YouTube, TikTok. YouTube ketiga. Wah, hebat. TikTok nah kalah TikTok kak banyak gaya like bergoyang. Nah, sudah semua ya, sudah hebat, sudah pintar. Tepuk tangan dulu. Bisa menyelesaikan. Apakah menyenangkan pelajaran coding? Menyenangkan. Wah, hebat. Yuk, kalau menyenangkan tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Wah, kalau itu ada yang ingin ditanyakan? Yang nggak jelas, nggak paham, mungkin nggak menarik Bu, bagaimana kita itu lagi? Ada tak? Kalau nggak ada, Ibu yang mau tanya. Siap nggak? Siap nggak? Siap. Pertanyaan pertama, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Hari ini aja ya, jangan besok, jangan kemarin, hari ini. Ayo, siapa yang tahu? Iya, Intan, apa Intan? Pikir komputasional membuat masalah jadi mudah diselesaikan. Wah, tepuk tangan dulu untuk Intan. Berarti masuk Nian. Gaskan, bungkus Intan. Ayo siapa lagi? Wah, Amil.
Pembelajaran coding ini ternyata sangat menyenangkan, Bu, karena bisa sambil belajar dan bermain. Wah, kata Amel menyenangkan. Tepuk tangan dulu untuk Amel, benar sekali ya. Good job. Yang kedua, kegiatan pembelajaran mana yang paling menyenangkan, yang paling seru? Ayo, siapa yang kerjakan? Alfat deh. Oh, oke, Alfat. Menyenangkan saat apa, Bang? Ice breaking. Ice breaking. Oke, ice breaking katanya menyenangkan. Tepuk-tepuk itu juga menyenangkan ya. Terakhir, bagian mana pembelajaran yang paling sulit tapi bisa kalian selesai? Tapi yang sulit. Oh, ayo. Bilkis. Yang paling sulit itu pada diskusi kelompok mengamati kasus Lia. Wow, hebat semuanya sudah bisa, berarti pembelajaran coding ini sudah lulus semua ya, sudah hebat semua, bisa menjawab pertanyaan dan bisa menyelesaikan permasalahan. Sekarang kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Di mana pembelajaran coding atau kecerdasan artifisial KA sejak dini bertujuan membangun kemampuan berpikir komputasional yang tidak hanya berguna dalam teknologi, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dan siapan menghadapi masa depan digital. Lagi ya, pembelajaran coding, kesimpulan dari pembelajaran coding dengan artifisial atau KA, sejak dini bertujuan membangun kemampuan berpikir komputasional yang tidak hanya berguna dalam digital, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari dan mempersiapkan menghadapi masa depan digital. Nah, alhamdulillah ya sudah selesai hari ini. Baiklah, kita bertemu di minggu selanjutnya. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, ada nggak lagi Ibu? Nanya lagi, ada nggak yang sulit atau ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, sebelum menutup pembelajaran kita berdoa dulu. Gil, doa lagi ya nanti ya. Nah, sekarang Ibu tutupi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Gil, doa dulu. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sadaqallahul azim.